Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Tauji, dan saya 4112120007. Matkul Sistem Multimedia. Multi banyak, media Latin sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan medium, kamusai, dictionary, alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, animasi, dan video disampaikan dengan komputer atau peralatan manipulasi elektronik dan digital yang lain. Ketika pengguna akhir dari multimedia diperkenankan untuk melakukan kontrol terhadap elemen-elemen multimedia. Beberapa definisi multimedia. Beberapa aspek yang saling bersinergi antara teks, grafik, gambar, statistik, animasi, film, dan suara. Kombinasi teks, grafik, suara, animasi, dan video. Multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. C. Beberapa definisi multimedia menurut beberapa ahli. Satu, kombinasi dari komputer dan video dari Ross 1996. Dua, kombinasi dari tiga elemen suara, gambar, dan teks, yaitu MC Comics 1996. Tiga, kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio, suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar, atau Turban dan kawan-kawan 2022. Alat yang digunakan untuk menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Robin dan Linda pada 2021. Multimedia dalam konteks komputer menurut Hofstadter 2001 adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Pengertian multimedia. Multimedia adalah kombinasi dari berbagai bentuk media seperti teks, gambar, suara, video, serta animasi yang disajikan dalam bentuk digital. Pengertian ini mencakup kombinasi media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan menerima informasi secara visual dan auditif. Jenis-jenis media dalam multimedia. Jadi pertama ada gambar. Gambar media visual seperti foto, ilustrasi, dan grafik. Kalau suara, media audio seperti musik, efek suara, dan pembicaraan. Dan tiga, video, media bergerak yang terdiri dari urutan gambar yang bergerak. Komponen-komponen multimedia. Ada input, output, dan processing. Input mencakup berbagai jenis media yang digunakan sebagai sumber data. Output hasil akhir dari pengelolaan media yang diperlihatkan kepada penggunanya. Nomor keduanya, processing. Proses pengolahan media untuk menciptakan konten multimedia. Keunggulan multimedia ada interaktif, multisensori, dan memperkaya pembelajaran. Multimedia memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dan berinteraksi dengan konten. Multisensor memandukan berbagai jenis media untuk memberikan pengalaman yang kaya. Memperkaya dan memudahkan pemahaman dan penyerapan informasi. Aplikasi multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Satu, pendidikan. Media pembelajaran interaktif di sekolah dan universitas. Dua, hiburan, video, musik, dan game yang menjadi bagian dari hiburan sehari-hari. Tiga, pemasaran. Iklan digital, desain produk, dan presentasi penjualan. Perkembangan multimedia di Indonesia. Awal penggunaan infrastruktur multimedia pertama kali digunakan pada tahun 1990-an di beberapa industri kreatif. Dua, era digitalisasi. Pengguna multimedia semakin meluas dengan popularitas internet dan media sosial pada tahun 2000-an. Perkembangan terkini, adopsi luas multimedia dalam bisnis pendidikan dan industri kreatif saat ini. Tantangan dalam pengembangan multimedia. Satu, kompatibilitas, kesesuaian media dengan berbagai platform dan perangkat. Dua, keamanan data, perlindungan terhadap informasi yang disajikan melalui media digital. Tiga, konten berkelanjutan, menghasilkan konten relevan dan menarik untuk pasar yang harus berubah.
Kesimpulan dan saran, fleksibilitas konten, perkembangan keterlibatan pengguna, kemampuan multimedia untuk mempengaruhi banyak jenis konten dalam berbagai situasi, itu fleksibilitas konten. Kalau perkembangan yang berkelanjutan, perluasan dan penyebaran teknologi multimedia secara terus-menerus. 3. Keterlibatan pengguna, jumlah pengguna yang terlibat dalam penggunaan dan interaksi multimedia. Pertemuan 2, pengenalan animasi. Animasi adalah proses menciptakan ilustrasi gerakan dengan menggabungkan gambar statis satu persatu. Ini memungkinkan pencipta untuk menyampaikan cerita, memvisualisasikan konsep abstrak, dan menghibur penonton. Pengertian animasi, animasi adalah metode di mana sebuah gambar atau objek dimanipulasi untuk menciptakan bentuk bergerak yang disusun secara beraturan, mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Objek yang dimaksud adalah manusia, gambar hewan, gambar tumbuhan, tulisan teks, gedung, dan lain-lain. Kata animasi sendiri berasal dari bahasa Latin, animationem atau nomina animatio, yang berarti memberi jiwa atau menghidupkan. Menurut Cambridge Dictionary, definisi animasi adalah gambar bergerak yang dibuat dari gambar, model, dan lain-lain, yang difoto atau dibuat oleh komputer. Jenis-jenis animasi. Pertama, animasi dua dimensi. Menggunakan dua sumbu untuk membuat ilusi gerakan. Kedua, animasi tiga dimensi. Menggunakan pemodelan tiga dimensi untuk menciptakan efek ke dalam dan dimensi. Animasi stop motion menggunakan objek fisik yang digerakkan sedikit demi sedikit antara pengambilan gambar. Sejarah animasi. 1906, animasi hitam pertama humoris Chris von Miexes dibuat. 1928, Mickey Mouse muncul dalam Steamboat Willie menjadi ikon animasi di Disney. 1995, Toy Story film animasi tiga dimensi pertama dirilis dan mencetak sejarah di industri film. Proses pembuatan animasi, pre-production pertama, penulis skenario, desain karakter, dan storyboarding. Yang kedua ada production. Pembuatan animasi sesungguhnya termasuk animasi komputer dan visual effect. 3. Post production. Penyuntingan, pengaturan suara, dan efek suara. Peran animasi dalam industri kreatif. Pendidikan animasi digunakan dalam pembelajaran interaktif untuk memudahkan pemahaman manusia. Promosi bisnis. Perusahaan menggunakan untuk memperlihatkan produk atau layanan secara menarik. 3. Hiburan. Industri film dan TV menggunakan animasi untuk menciptakan cerita-cerita menarik. Keuntungan menggunakan animasi visualisasi. Pertama, visualisasi konsep. Animasi memudahkan penyampaian konsep yang sulit dimengerti melalui visual menarik. 2. Daya tarik masyarakat, menarik perhatian penonton dengan keunikan gambar serta gerakan yang tidak terbatas. 3. Fleksibilitas kreatif. Memberi kebebasan ekspresi tanpa terhambat oleh keterbatasan dunia nyata. Contoh penggunaan animasi dalam berbagai bidang. Pertama, pendidikan. Animasi digunakan dalam pembelajaran interaktif. 2. Pemasaran, menarik konsumen melalui iklan dan promosi. Seni dan hiburan menciptakan film, video, musik, dan karya seni visual. Kesimpulan dan pesan. Kreativitas tanpa batas. Animasi membuka pintu dunia imajinasi yang tak terhingga. Pengguna harian, meningkatnya popularitas animasi di media digital dan sosial. Pertemuan 3, pengenalan audio. Audio adalah referensi suara yang direkam, disimpan, atau disiarkan. Hal ini bisa merupakan wawancara, lagu, podcast, atau suara lingkaran. Pengenalan audio. Audio adalah referensi yang direkam, disimpan, atau disiarkan. Hal ini bisa merupakan wawancara, lagu, podcast, atau suara lingkungan. Pengertian audio, suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda agar dapat tertangkap oleh telinga manusia. Getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali atau per detik. Salah satu
elemen yang penting karena ikut berperan dalam membangun sebuah sistem komunikasi dalam bentuk suara ialah suatu sinyal elektrik yang akan membawa unsur-unsur bunyi di dalamnya. Dua, sifat audio, media audio mempunyai sifat yang khas, yaitu hanya mengandalkan suara indera pendengaran, persoalan cenderung satu arah, mampu mengunggah imajinasi. Tiga, program audio merupakan program yang dirancang untuk diperdengarkan kepada pendengar. Program audio ini direkam dan disimpan pada alat penyimpanan dapat dalam kemasan berupa kaset ataupun CD. Untuk mendengarkan isi audio ini diperlukan alat pemutar, misalnya tape recorder, kemasan kaset, dan CD player untuk kemasan CD. Jenis-jenis audio. Pertama, audio analog versus digital. Audio dapat berupa sinyal analog yang kontinunya atau disimbolkan ke dalam kode digital sebagai bilangan biner. Dua, rekaman audio. Jenis audio termasuk rekaman suara langsung, produksi musik, perekaman lapangan, dan lainnya. Tiga, audio streaming. Berbagai layanan memungkinkan pendengar musik dan podcast melalui internet tanpa perlu mengunduhnya terlebih dahulu. Peran audio dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kesenangan dan hiburan. Audio menghidupkan musik, lagu, podcast, dan berbagai bentuk hiburan suara lainnya. Dua, komunikasi audio pendukung penyampaian informasi melalui panggilan telepon, wawancara, dan berbicara sehari-hari. Tiga, pengendalian audio memfasilitasi pembelajaran melalui audiobook, kuliah online, dan platform e-learning lainnya. Teknologi audio. Pertama, rekaman digital. Perkembangan teknologi telah mengubah proses rekaman audio menjadi lebih efisien dengan kualitas yang semakin baik. Dua, sistem pengeras suara. Ada berbagai teknologi speaker dan amplifier yang memungkinkan pengalaman mendengarkan audio berkualitas tinggi. Perangkat portable. Perkembangan audio juga membawa inovasi pada perangkat portable seperti earphone dan speaker Bluetooth. Proses produksi audio. Produksi. Perencanaan untuk pengantaran rekaman, skenario, dan penulis skrip. Dua, produksi. Proses pengambilan suara asli melalui mikrofon yang dilakukan di studio atau di lokasi. Tiga, pasca produksi. Proses pemrograman, editing, mixing, dan mastering audio untuk mencapai kualitas terbaik. Pengguna audio dalam industri hiburan. Soundtrack film audio memainkan peran penting dalam menciptakan atmosfer dan emosi dalam film dan program TV. Dua, permainan video audio menghidupkan dunia game dengan efek suara, skor, musik, dan dialog karakter. Petunjuk media sosial. Dari audio Instagram hingga audio Twitter, konten audio semakin populer di media sosial. Tren terbaru dalam dunia audio. Audio 3 dimensi. Pertama, audio 3 dimensi. Inovasi bertujuan untuk menciptakan pengalaman mendengarkan yang lebih imersif. Podcast. Jumlah episode podcast yang terus bertambah meliputi berbagai topik dan bahasa. Streaming musik. Jumlah lagu yang tersedia dari berbagai genres dalam layanan streaming terus meningkat. Tantangan dalam industri audio, kreasi dan hak cipta. Kejahatan digital telah memberikan tantangan bagi pelindungan hak cipta audio. Dua, kualitas audio. Menjaga kualitas audio dalam format terkompresi dan streaming menjadi perhatian utama. Tiga, isu legalitas kebijakan hak cipta dan industri audio merujuk pada banyak undang-undang kompleks. Kesimpulan dan pesan utama. Pentingnya audio. Audio memiliki peran vital dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari di dunia industri. Perkembangan teknologi terus menghadirkan perubahan dalam produksi, distribusi, dan pengalaman audio. Tiga, tantangan dan peluang. Tantangan industri audio harus diatasi untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang harus terus-menerus. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.